Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wal mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, nahdhiyin nahdhiyat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama tidak lupa untuk mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bisa hadir di channel Remaja Masjid Majwed dalam rangka untuk istifadah, mengambil manfaat, mengambil ilmu, supaya apa yang kita kerjakan, amal ibadah yang akan kita lakukan tentunya sesuai dengan tuntunan syariat agama. Karena apalah gunanya sebuah ibadah yang jika dikerjakan tanpa ilmu, semuanya akan menjadi sia-sia, bahkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang tentunya nilainya positif bagi kita di dunia dan di akhirat. Diajarkan kita sesuatu yang hukumnya wajib. Ada yang diajarkan kita sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Ada yang diajarkan kita hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang diajarkan kita yang bentuknya sunnah. Ada yang diajarkan kita, dilarang kita yang bentuknya haram, makruh dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bentuk kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melaksanakan rangkaian hari raya Idul Fitri, mulai dari apa yang disunnahkan di hari tersebut, lalu bagaimana cara mengerjakan sholatnya, dan tentunya setelahnya khutbah yang disunnahkan. Maka mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat untuk bagaimana mereka melaksanakan ibadah ke depannya. Jemaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari raya Idul Fitri adalah salah satu hari raya kebesaran umat Islam. Di antara dua hari raya
yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hari raya ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan setelah kita berjuang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Maka sangat pantas sekali, sudah menjadi tabiat manusia ketika ia berlelah-lelah, ketika dia berijtihad untuk menahan lapar, menahan puasa, lalu ia diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan. Diberikan ia hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk kesucian, berbentuk dihapusnya dosa-dosa, bahkan berbentuk dia akan hilang dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Maka tabiat manusia tentu akan bergembira, tabiat manusia pasti akan senang dengan hal tersebut. Maka pantas hari raya Idul Fitri, khususnya jamaah kita yang ada di sekitaran Lombok, menamakannya dengan Lebaran Tinggi, karena tingginya antusias mereka, karena tingginya harapan mereka setelah mereka berlelah-lelah, setelah mereka berijtihad di bulan suci Ramadan, sehingga harapan mereka yang tinggi, kebahagiaan mereka yang tinggi di hari nan fitrah ini, itulah yang membuat mereka mungkin menamakannya dengan hari raya Lebaran Tinggi. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah. Yang lebih tepatnya adalah sunnah muakkadah. Yang mana kita tahu bahwasanya sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang wazaba biha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha. Yaitu sebuah pekerjaan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Walaupun dia tidak wajib, tapi beliau tidak pernah meninggalkannya. Makanya dia dinamakan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat Idul Fitri ini hukumnya adalah fardu kifayah. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan, mereka berpendapat bahwasanya salat ini hukumnya adalah wajib. Artinya harus dikerjakan oleh setiap umat Islam. Ala kulli hal, kita bermazhab Syafi'i, yang lebih rajih tentunya adalah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya walaupun kita meninggalkannya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, kita tidak berdosa. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah eloknya sebagai orang yang mengatakan diri bahwasanya ia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sunnahnya, maka mau tidak mau, bagaimanapun keadaannya, semestinya dia mengerjakan sunnah muakkadah yang satu ini. Sesuai dengan kondisi kita pada kesempatan ini, di waktu ini, dengan mewabahnya pandemi COVID-19, sudah kita dengarkan edaran dari pemerintah dan dari berbagai kalangan, dari organisasi kita, bahwasanya kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri di tempat masing-masing, artinya di rumah masing-masing. Lalu bagaimana pengerjaannya? Apakah sama pengerjaannya sholat Idul Fitri di masjid seperti biasa tahun-tahun yang sudah lalu yang kita kerjakan, dengan sholat Idul Fitri yang harus kita kerjakan sekarang di rumah masing-masing? Maka inilah insya Allah yang akan kita bahas secara ringkas pada kesempatan ini. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada hakikatnya di hari raya Idul Fitri, pada harinya, pada hari hanya, di sana ada beberapa kegiatan dan ibadah yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya adalah di malam harinya kita disunnahkan ihya, memakmurkan malam hari raya tersebut dengan beribadah. Bagaimana kata para ulama, minimal ibadah kita dikatakan ihya adalah kita memakmurkan setengah malamnya. Setengah malam hari raya itu kita makmurkan.
Namun ada ulama yang memberikan keringanan. Minimal kita dikatakan ihya, memakmurkan malam hari raya itu adalah ketika kita bisa dapat sholat maghrib malam hari raya, lalu sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka berarti kita sudah mendapatkan sunnah mengihya, memakmurkan malam hari raya. Makanya jamaah sekalian, sekalipun mungkin ibu-ibu sibuk dengan jajan-jajannya, bapak-bapak sibuk dengan mencari uang untuk membeli ayam dan lain sebagainya, maka jangan lupa dengan keluarga, dengan anak istri, tetaplah sholat berjamaah meskipun di rumah. Karena sholat berjamaah itu bukan hanya di masjid, sholat berjamaah itu di rumah juga dikatakan sholat berjamaah. Sekalipun fadilah masjid itu tentunya berbeda di waktu yang biasa, tetapi sholat berjamaah tetaplah berjamaah. Entah itu dikerjakan di sawah, di masjid, tetap dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya tentunya di pagi harinya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka persiapan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Kita dianjurkan pertama untuk mandi, bersih badan, karena jangan sampai badan kita baunya tidak sedap. Jangan sampai ada orang yang teriza, dalam bahasa Arabnya yaitu tersakiti dengan bau badan kita. Karena biasanya ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita akan berkumpul bersama jamaah yang lain yang ramai di waktu biasa. Apakah ketika kita bersama keluarga juga disunahkan kita mandi? Tetap kita disunahkan mandi. Sekalipun biasanya kita kumpul dengan anak istri kita tanpa mandi umpamanya, tetapi tetap ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, walaupun bersama keluarga, walaupun mumparidan, walaupun umpamanya kita sendiri, maka kita tetap disunahkan untuk mandi, mengambil ajaran baginda Rasulullah SAW. Lalu tentunya yang kedua jamaah sekalian, setelah kita mandi, kita dianjurkan untuk berhias. Berhias dalam arti kata di sini banyak, memakai wangi-wangian, berhias dengan memakai baju kita yang terbaik. Baju terbaik di sini tidak mesti baru, tidak mesti kita pergi ke toko berjubel sehingga menyebabkan banyak yang terjangkiti seperti yang diumumkan oleh pemerintah. Ada namanya kloster lebaran, kloster toko dan lain sebagainya. Maka di kesempatan ini pakailah baju-baju yang sudah ada di rumah, yang masih bersih, yang masih bagus untuk dipakai. Maka insya Allah itu sudah mengcover sunnah baginda Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk berhias, memakai yang paling baik di antara pakaian kita. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah itu tentunya kita dianjurkan untuk sarapan, iftar, sarapan sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena untuk berjaga-jaga supaya jangan sampai kita merasa diri masih berpuasa. Beda nanti ketika kita lebaran Idul Adha, maka dianjurkan kita di sana untuk tidak sarapan dulu sebelum kita menunaikan sholat Idul Adha. Tetapi kalau Idul Fitri kita dianjurkan untuk sarapan, untuk makan. Yang paling afdal katanya adalah kita makan kurma, tamar 3 biji. Selanjutnya setelah itu kita laksanakan, kita boleh pergi ke tempat musalla yang diadakan di sana hari raya Idul Fitri. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk selanjutnya, sunnah berikutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus melalui jalan yang berbeda ketika kita pergi dan ketika kita pulang. Ketika kita pergi, katakanlah ambil jalan sebelah kanan. Ketika kita pulang, ambil jalan sebelah kiri. Kalau satu jalan, kalau ada 2 gang yang berbeda, usahakan kita pergi ke masjid atau ke tempat musalla dari gang yang satu, dan nanti kita pulang dari gang yang lain. Lalu bagaimana kalau kita mengerjakannya di rumah kita? Niatkan saja.
Umpamanya ada lorong menuju tempat sholat di ruang depan umpamanya, maka niatkan agak ke kiri sedikit dari lorong tersebut, lalu kita menuju ke ruang depan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Intinya di sini tentunya adalah an-niyah. Innamal a'malu bin niyah, dan dikerjakan sedikit yaitu dengan agak menyamping ke kiri dan ke kanan dari tempat berjalannya tersebut. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya setelah demikian dan sunnah-sunnah yang lain yang banyak yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama, maka tibalah saatnya kita mengerjakan sholat sunat Idul Fitri. Sholat sunat Idul Fitri dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berjamaah, boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dan yang kedua boleh juga dilaksanakan dengan cara munfaridan, sendiri-sendiri jika tidak memungkinkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Sekali lagi berjamaah di sini bukan hanya di masjid. Karena memang kita biasanya umat Islam identik menyebut jamaah itu di masjid. Tetapi berjamaah maksudnya di sini di mana saja. Makanya para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya yang paling afdal hari raya itu dilaksanakan berjamaah di tanah lapang. Yang walaupun di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya yang paling afdal tetap di masjid jika masjid masih luas. Tapi jika masjid sudah sempit, sudah tidak menampung jamaah yang ada, maka dianjurkan untuk pindah ke tanah lapang. Para ulama-ulama yang lain mengatakan tetap walaupun luas masjid, karena Rasulullah SAW melaksanakannya demikian, maka pada saat itu yang sunnah adalah langsung dikerjakan di tanah lapang. Ini menunjukkan bahwasanya dimanapun sholat jamaah tersebut, dia tetap dikatakan dengan nama berjamaah dan dia akan mendapatkan fadilah berjamaah tersebut. Lalu jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah sholat Idul Fitri ada dua juga. Ada yang dilaksanakan secara besar-besaran dan ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan. Ada yang maksimalnya, ada yang minimalnya. Minimalnya dikatakan bahwasanya bisa berjamaah minimal oleh 4 orang. 1 imamnya, 3 makmumnya. Sedangkan maksimalnya berapa? La hadda. Tidak ada batasan. Berapapun banyak orang yang sholat Idul Fitri di sebuah lapangan, di sebuah masjid, tidak masalah. Dan makanya dikatakan di sini bahwa ketika dalam kondisi COVID-19 wabah seperti ini, maka tentunya kita dianjurkan untuk berjamaah secara kecil-kecilan. Ada informasi yang saya dengarkan bahwasanya pemerintah membatasi maksimalnya adalah 10. Kita taati. Ya, kalau memang lebih dan kita rasa aman juga tidak apa-apa. Tetapi kalau kita bisa taati 4-10 umpamanya, maka alangkah lebih baiknya itu yang kita laksanakan. Dan tentunya sholat Idul Fitri yang kedua bisa dikerjakan juga dengan secara sendiri-sendiri. Artinya walaupun kita sendiri, katakanlah kita musafir, atau katakanlah kita berada di tengah gurun, kita berada di tengah hutan, maka boleh kita mengerjakan, bahkan dianjurkan, bahkan tetap disunnahkan kita mengerjakan sholat Idul Fitri itu walaupun dalam keadaan sendiri. Bedanya kalau kita berjamaah disunnahkan setelahnya ada khutbah. Kalau kita mengerjakannya secara sendiri-sendiri, maka kita cukup hanya mengerjakan sholatnya yang 2 rakaat itu saja. Itulah perbedaan ketika kita mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bahkan dulu Rasulullah SAW ketika beliau dalam sebuah hadis memerintahkan semua orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan yang tua, wanita-wanita yang tua, budak-budak disuruh keluar semua untuk mengikuti prosesi perjalanan ritual ibadah Idul Fitri, yang kecuali tentunya adalah gadis-gadis yang super cantik, gadis-gadis yang membuat orang-orang meleleh saking cantiknya orang tersebut,
maka dia dianjurkan tetap berada di rumahnya dan sholat sendirian di rumahnya. Ini membuktikan bahwasanya sholat sendiri pada hari raya Idul Fitri tidak secara berjamaah juga tetap dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya untuk mengingatkan, sekalipun ini sudah tetap kita kerjakan setiap tahun, bagaimana cara kita mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri. Dan sekali lagi saya tekankan bahwasanya sholat Idul Fitri dalam keadaan pandemi, dalam keadaan biasa itu sama, tidak ada perbedaannya. Sholat Idul Fitri dalam keadaan berjamaah atau sendiri sama, tidak ada perbedaannya. Tetap yang kita kerjakan 2 rakaat dan masing-masing rakaat dengan takbirnya yang khusus. Tentunya yang pertama takbirnya adalah 7 kali, yang kedua takbirnya adalah 5 kali. Dan ini nanti kita akan baca lebih lanjut dalam kitab yang akan menjadi pegangan kita pada kesempatan ini. Secara ringkas, bahwasanya cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri hiya rak'atani yusannu fihima, dia adalah 2 rakaat. Yang mana disunnahkan di dalam 2 rakaat itu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ayyukabbira fil raka'atil ula 7 takbiratin yaqinan baina du'ail istiftah wat ta'awuz, wa fil raka'atil tsaniyati 5 takbiratin. Caranya adalah dia takbir pada rakaat pertama 7 takbir. Di mana posisinya 7 takbir ini adalah setelah dia membaca doa istiftah. Doa istiftah, kabira walhamdulillahi katsira sampai terakhir. Ketika dia sudah selesai membaca doa istiftah, lalu dia mulai takbir 7 kali. Wa baina ta'awuz, artinya antara istiftah dengan antara membaca ta'awuz. Artinya nanti setelah 7 takbir tersebut selesai, disunnahkan kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kecil-kecil. Setelah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Artinya kan banyak, kadang imam mungkin mencukupkan dengan bacaan basmalah saja. Apakah sah sholatnya? Tetap dia sah, tetapi dianjurkan kita membaca ta'awuz sebelum kita membaca basmalah yang jahar tersebut. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, raf'ul yadaini fihima, yaitu mengangkat tangan pada keduanya. Artinya pada takbir-takbir yang tadi kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Sekalipun dalam pendapat yang lain, mazhab yang lain yang mengatakan bahwasanya mereka tidak mengangkat tangan. Artinya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita angkat tangan kita, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Lalu takbir yang 7 kali Allahu Akbar, kita angkat tangan kita juga. Disunnahkan kita raf'ul yadain, mengangkat tangan kita. Kalau kita tidak angkat, apakah sah? Masalah sah, dia tetap sah, karena ini adalah perkara sunnah. Namun jangan kita remehkan, karena ini adalah salah satu kesempurnaan sholat Idul Fitri kita. Lalu yang kedua, al-jahru fihima lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Al-jahru fihima, yaitu kita dianjurkan untuk jahar, artinya mengeraskan suara takbir tersebut. Mengeraskan suara takbir tersebut, baik itu untuk imam, baik itu untuk makmum, baik itu untuk munfarid. Dengan gambaran tentunya adalah kalau makmum dia hanya mendengar dengan suaranya sendiri, karena kalau terlalu keras nanti ribut dan bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang keempat sunnah ketika kita berada dalam salat Idul Fitri adalah ayyaqula baina kulli takbirataini al-baqiyat as-salihat. Antara takbir-takbir yang 7 tersebut atau yang 5 nanti di rakaat yang kedua, maka kita dianjurkan untuk membaca al-baqiyatus salihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca
Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bisa juga ditambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi riwayat al-baqiyatu shalihat sampai Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar takbir yang kedua kita baca lagi. Begitu seterusnya seperti yang sudah sering kita laksanakan. Selanjutnya jamaah sekalian, ayyadha yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Antara takbir, artinya ketika kita membaca al-baqiyatus shalihat tersebut, di manakah posisi tangan kita? Apakah posisi tangan kita lepas lurus ataukah kita bersidekap bahasa kitanya? Bagaimana posisinya? Maka dijelaskan di sini bahwasanya ketika kita membaca al-baqiyatus shalihat atau di antara dua takbir tersebut, maka ayyadhu yumnahu ala yusra, maka tangan kita yang di kanan ini kita letakkan di atas tangan kita yang sebelah kiri, tahta sadri. Tahta sadri artinya di bawah dada kita. Artinya seperti biasa ketika kita sholat seperti ini. Jangan sampai umpamanya Allahu Akbar dilepas seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tidak. Allahu Akbar langsung ditaruh di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu seterusnya sampai selesai pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri. Lalu yang ketujuh tentunya adalah ayyaqra'a fihima suratai Qaf waqtarabat awil a'la wal ghasyiyah. Dan ini tentunya pilihan. Ya, kalau mau yang paling afdal baca surat Qaf dan baca surat Iqtarabatis Sa'ah. Namun karena mungkin banyak yang tidak hafal, ya beralih ke pilihan yang kedua, yaitu baca surat Al-A'la di rakaat yang pertama dan baca surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Kalau tidak hafal-hafal saja, maka cukup membaca ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu dalam membaca Al-Quran silahkan dibaca. Hafal surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Hafal surat An-Nas, baca surat An-Nas. Karena ini adalah hanya perkara anjuran saja. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan tentunya setelah itu yusannu idza kanatis salatu jama'atan ay yakhtuba ba'da khutbataini ka khutbatil jum'ah. Disunnahkan setelah melaksanakan sholat sunat Idul Fitri dengan catatan tanda kutip secara berjamaah, idza kanatis salatu jama'atan, maka dia disunnahkan untuk berkhutbah, dan khutbahnya ini sama dengan khutbah Jumat. Tepat bedanya apa dengan khutbah Jumat? Kalau khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat, tapi khutbah hari raya Idul Fitri dilaksanakan setelah melakukan sholat sunat Idul Fitri. Ini bedanya adalah sebelum dan sesudah saja. Adapun pelaksanaannya, adapun rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya sama seperti sholat khutbah sholat Jumat. Ya, kecuali hanya beberapa yang membedakannya, yang itu tidak prinsip, dan insya Allah kalau dikerjakan seperti khutbah Jumat sudah sah. Dan yang menciri khaskan tentunya yang terakhir khutbah Idul Fitri tersebut adalah ketika khutbah pertama, memulai khutbah pertama kita dianjurkan untuk takbir 9 kali. Dan ketika kita berada di khutbah yang kedua, di awal khutbah yang kedua, kita dianjurkan mengawalinya dengan takbir 7 kali. Kalau sholatnya rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Tetapi kalau di khutbahnya khusus untuk para pemuda, para asatidz kami yang akan disebar nanti di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi imam dan khatib di tengah-tengah keluarga yang membutuhkan. Diingat bahwasanya ketika kita nanti berkhutbah, khutbah singkat umpamanya, tetap di awalnya kita dianjurkan membaca takbir, disunnahkan 9 kali, dan di khutbah yang kedua kita awali dengan takbir 5 kali. Dengan takbir 7 kali, 9, 7. Kalau sholat 7, 5. Inilah hal-hal
mungkin yang perlu kami sampaikan dalam rangka untuk memberikan permakluman dan ilmu sebagai dasar jamaah kami, terutama masyarakat kami yang ada di sekitaran sini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada faedahnya. Jika ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan oleh adik-adik kami persilahkan untuk melengkapi pembahasan kita pada kesempatan ini. Wallahul musta'an, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Allah